Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menggantikan Ibu Diah untuk memberikan pembelajaran kepada kalian. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut, Bapak juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Tirta Saskara Putra BG. Nah, Bapak merupakan mahasiswa di Undiksa semester 6 yang akan membantu Ibu Komang Suartini dalam pembelajaran di kelas 4A. Kalian bisa panggil Bapak Pak Tirta. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih yang akan kita pelajari. Kita akan melakukan pembelajaran pada tema 8, subtema 2, dari pembelajaran 4 hingga pembelajaran 6. Nanti Bapak akan memberikan ringkasan-ringkasan pembelajaran dari pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6 ini apa saja sih yang dipelajari? Nah, adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama, kita akan mempelajari keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga akan mempelajari kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang kehidupan di lingkungan sekitar hingga provinsi. Yang ketiga, kita akan mempelajari tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Dan yang keempat, kita akan mempelajari gerak tarik kreasi daerah. Oke, tanpa lama-lama lagi, ayo kita lanjut ke materi pertama, yaitu keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah belajar kan tentang keberagaman karakteristik individu. Nah, ternyata keberagaman ini memiliki manfaat loh. Dengan adanya keberagaman karakteristik individu ini, seluruh masyarakat di kehidupan sehari-harinya dapat saling menghormati satu sama lain sehingga dapat hidup rukun. Dan kalian juga perlu tahu bahwa keberagaman karakteristik juga merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, walaupun kita beragam, baik itu dari fisik ataupun dari sikap, sifat, tapi dengan semua itu ada manfaatnya. Kita bisa lebih bertoleransi, lebih rukun satu sama lain. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, kita sekarang mempelajari kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang kehidupan di lingkungan sekitar hingga provinsi. Nah, kalian bisa lihat nih di buku, di pembelajaran 4 pada halaman 95. Di sana terdapat peta. Nah, peta ini merupakan peta Provinsi Banten dengan kota Tangerang. Nah, kota Tangerang ini memiliki keunikan loh. Yang pertama, kota Tangerang ini dijuluki sebagai kota seribu industri. Mengapa? Karena di kota Tangerang ini terdapat berbagai macam pabrik, mulai dari pabrik sepatu, kemudian pabrik elektronik, dan pabrik pakaian banyak sekali. Sehingga para produsen berkumpul di sana untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, yang kedua, keunikan dari Tangerang ini adalah terdapat bangunan lama yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Nah, mulai dari ada Museum Benteng Heritage, kemudian ada juga Wihara Padu Mutara. Ya, itu tempat yang sejarah dengan kental dengan sejarah. Nah, selain itu, nah, di ujung Indonesia nih, ada namanya Provinsi Papua. Provinsi Papua ini juga memiliki keunikan loh. Yang pertama, di Papua ini ada burung cendrawasih, burung yang sangat cantik dan terkenal ke seluruh dunia. Nah, selain itu, tidak hanya burung aja, tapi juga ada keindahan alam di Gunung Jayawijaya. Ya, di atas gunung ini ada
es salju karena dingin. Ya, kalian bisa lihat itu di pembelajaran 6, halaman 111 dan 112 ya. Jadi di seluruh daerah, di seluruh provinsi memiliki keunikannya masing-masing dan mempengaruhi kehidupan di daerah tersebut. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, di sini terdapat teks asal-usul burung cendrawasih. Nah, kalian bisa membaca asal-usul burung cendrawasih ini di halaman 112 dan 113 pada pembelajaran 6. Nah, dibaca baik-baik ya, nanti Bapak akan memberikan satu tugas. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gerak tari kreasi daerah. Nah, bagi anak-anak yang suka nari nih, apalagi yang dari Bali, pasti tahu nih ini tarian apa. Ya, ini namanya tari legong, berasal dari daerah Bali. Nah, tapi pada umumnya, tari daerah Bali itu memiliki ciri-ciri khas loh. Yang pertama, itu ada gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Selain itu, pada tari daerah Bali ini tidak hanya kepala, tangan, dan juga kaki yang digerakkan, namun mata juga digerakkan loh. Nah, itu ciri khas dari gerak tari Bali. Nah, selanjutnya ada tari dari daerah Sumatera. Nah, secara umum, tari daerah Sumatera ini memiliki ciri khas juga. Yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Kemudian yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerak-gerak kaki. Nah, dan yang ketiga, yaitu gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Jadi, kalau kalian mau belajar tentang tari daerah Sumatera, pasti bisa kok. Ya. Nah, kalian bisa melihat materi itu pada pembelajaran 5, halaman 102 sampai dengan 103 ya. Nah, selanjutnya di daerah Sumatera ada tari yang unik nih, yaitu tari Seudati yang berasal dari Aceh. Mengapa unik? Karena gerakannya dinamis, kemudian tarian ini tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Kalau di Bali kan menggunakan gamelan, di Jawa menggunakan gamelan, tapi di tari Seudati ini yang berasal dari Aceh, itu iringannya berupa nyanyian yang dinyanyikan oleh 2 orang, ya. Dan juga pada tarian ini melakukan menepuk-nepuk tubuh sehingga dari tepukan itu muncullah iringan. Ya, nanti kalian bisa cari tuh di YouTube banyak tari Seudati dari Aceh. Pasti akan kelihatan videonya. Kalian juga bisa belajar tarian itu. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran tentang tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, kemarin-kemarin kalian sudah kan mempelajari tentang teks fiksi, kemudian kalian juga sudah mempelajari tentang tokoh-tokoh yang ada di teks fiksi tersebut. Kemarin sudah dijelaskan tuh sama Bu Diah ada berapa peran, ada berapa tokoh, ada 4 ya. Yang pertama tokoh utama, itu yang berperan secara umum dari awal sampai akhir cerita. Kemudian ada tokoh tambahan, yaitu menemani tokoh utamanya ya. Nah, sifatnya itu dibagi jadi 2, antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kemarin sudah dijelaskan kan sama Bu Diah. Jadi ingat-ingat terus ya. Nah, selanjutnya Bapak punya teks nih, Caadara. Nah, teks Caadara ini kalian bisa lihat di pembelajaran 5, halaman 107 dan 108. Kalian baca ini baik-baik, karena nanti akan ada pertanyaan dan soal tentang Caadara ini ya. Dibaca dari awal hingga akhir.
Nah, dari pembelajaran kita yang singkat ini ya, ada beberapa kesimpulan nih yang bisa kita review, kita pelajari kembali. Yaitu yang pertama, keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki manfaat untuk kerukunan hingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, setiap daerah memiliki keunikan masing-masing, seperti kota Tangerang tadi, yang dijuluki sebagai kota seribu industri karena terdapat banyak pabrik dan terdapat bangunan lama bersejarah yang masih berdiri sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, Papua pun memiliki keunikan tersendiri di bagian keindahan alamnya. Ayo apa aja tadi? Ada Gunung Jayawijaya, dan juga ada burung cantik banget itu, yaitu burung cendrawasih ya. Nah, yang keempat, tari daerah. Tari kreasi daerah memiliki ciri khas masing-masing. Mulai dari daerah Bali yang secara umum memiliki ciri khas yaitu tidak hanya kepala saja yang digerakkan, tidak hanya tangan dan kaki yang digerakkan, tapi juga mata pun ikut digerakkan. Hingga tari kreasi daerah Sumatera yang memiliki ciri khas yaitu gerak tari yang lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Nah, yang kelima itu barusan kita mempelajari tentang tokoh-tokoh pada cerita fiksi yang terdapat tokoh utama di ceritanya, kemudian pastinya ada tokoh tambahan di ceritanya. Nah, tokoh utama dan tokoh tambahan ini dibagi lagi nih, ada yang masuk ke tokoh antagonis dan juga ada yang masuk ke tokoh protagonis ya. Nah, itu saja pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas akan nanti dibagikan di grup kelas, dan apabila kalian masih ada yang tidak mengerti ataupun ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung di grup, bisa privat chat atau japri juga Bapak boleh. Yang penting kalian mengerti materi-materi yang telah diberikan, karena bentar lagi kalian akan ulangan tengah semester ya. Jadi kalian harus rajin-rajin belajar, belajar lagi apa yang telah dikasih sama guru-gurunya agar bisa menjawab ulangan nanti ya. Jadi sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Namun sebelum itu marilah kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini dengan doa. Ya, Bapak pimpin. Doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.